Sampai saya kedatangan tamu dari Iran. Dia mullah. Waktu itu dia kejaksaan agungnya begitu. Dia datang ke Indonesia hanya ingin ketemu dengan saya. Saya pengen melihat ibu, saya pengen bersalaman dengan ibu, padahal beliau kan Syiah. Karena ibu sudah berhasil mengalahkan Amerika. Kalau Ahmadinejad baru berani. Jadi waktu itu di dunia itu ada dua yang melawan Amerika. Yang satu dari Indonesia, Siti Fadilah, yang satunya Ahmadinejad. Nah, tolong ibu beri petunjuk pada kami bagaimana bisa mengalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ustadz Andre yang sangat luar biasa memberikan suatu prakata untuk saya, dan Bapak Imam Supandi, mana Pak Imam Supandi, yang membawa saya kemari. Dan kami berdua ini adalah Dewan Pembina Aura. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa berada di sini di depan bapak-bapak yang saya tidak pernah membayangkan bisa berada di sini. Saya membayangkan ketika saya ada di dalam penjara, saya hanya mengharap apa saya masih bisa kembali, apa saya masih bisa bercerita untuk generasi muda. Nah itu, dan alhamdulillah Allah memberikan umur pada saya sehingga saya benar-benar bahwa sisa umur saya ini benar-benar mudah-mudahan bisa terus di jalan Allah. Bapak-bapak yang saya muliakan, topik hari ini kelihatannya enteng tapi sebetulnya berat. Peran umat di dalam kesehatan. Kesehatan, kalau dulu yang disebut kesehatan itu sakit pilek, sakit mental. Kalau sekarang kesehatan adalah kedaulatan. Kesehatan adalah hak yang mutlak bagi setiap manusia. Dan kesehatan sekarang adalah proksi untuk menguasai satu negara. Dan saya betul-betul merasakan bahwa kalau kita sudah niat di jalan Allah, maka Allah akan memberikan solusi setiap detik, setiap saat. Solusi itu tiba dengan sangat luar biasa, di luar perhitungan manusia. Sehingga seorang ibu-ibu yang banyak tidak diduga akan bisa melawan suatu kekuatan dunia yang waktu itu mutlak. Dan padahal saya dari suatu negara yang dikuasai penuh oleh mereka. Penguasa kita selalu menjadi golden boy-nya mereka. Sehingga kalau dipikir secara logis itu nggak logis. Kok saya bisa berani dan kemudian berhasil. Sampai saya kedatangan tamu dari Iran. Dia mullah. Waktu itu dia kejaksaan agungnya begitu. Dia datang ke Indonesia hanya ingin ketemu dengan saya. Saya pengen melihat ibu, saya pengen bersalaman dengan ibu, padahal beliau kan Syiah. Karena ibu sudah berhasil mengalahkan Amerika. Kalau Ahmadinejad baru berani. Jadi waktu itu di dunia itu ada dua yang melawan Amerika. Yang satu dari Indonesia,
Siti Fadilah, yang satunya Ahmadinejad. Nah, tolong Ibu beri petunjuk pada kami bagaimana bisa mengalahkan. Jadi dunia ini sudah dikuasai oleh kekuatan yang sebetulnya kekuatan itu tetap sebelum Perang Dunia Kedua. PBB yang seolah-olah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ternyata dikuasai oleh 5 negara besar pemenang Perang Dunia Kedua. Akhirnya mereka yang mempunyai hak-hak veto yang luar biasa, sehingga kebijakan-kebijakan internasional tetap di dalam visi dan misi mereka. Apa yang istimewa dari kesehatan yang sekarang ini? Jadi kesehatan sudah menjadi alat untuk melumpuhkan negara, dan sekarang sudah disusun ke depan itu bahwa kalau menyelesaikan pandemi itu harus bersama-sama. Dulu saya nggak mau, saya punya proses sendiri, bangsa saya berbeda dengan bangsa kalian, saya punya pertimbangan sendiri, tapi kalau sekarang semua harus sama, kecuali kalau kita bisa merubah sistem yang ada sekarang. Mumpung ada kesempatan bahwa sistem ini akan berubah kalau pimpinan kita berubah. Kalau pimpinannya masih sekarang atau keturunannya yang sekarang, keadaan akan tetap seperti sekarang. Kita selalu di dalam kekalahan. Dan siapa yang paling menderita adalah umat Islam. Karena kita 85% adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Dan yang selalu menjadi sasaran adalah memang umat Islam. Sebetulnya mereka itu sekarang dalam keadaan kecewa. Mereka kecewa dengan ismenya mereka sendiri. Mereka mempunyai isme yang materialis, yang tidak mengenal Allah. Nah, kita mempunyai sistem yang ketuhanannya Maha Esa nomor 1. Kita harus bersyukur. Coba saya tanya, agama apa yang berketuhanannya Maha Esa? Selain Islam nggak ada. Artinya apa? Dan itu logis, karena memang Indonesia ini merdeka dengan saham yang besar dari kaum ulama. Jangan dilupakan itu. Kok ulama kemudian dibully, ulama kemudian disudutkan, disudut yang tidak enak, dikriminalisasi. Ini menyalahi sejarah. Maka saya dengan teman-teman bekerja di Aura atau membentuk organisasi Aura adalah untuk menyatukan antara TNI atau TNI yang sudah pensiun tentunya, ulama dan rakyat. Ini suatu elemen yang sebetulnya sangat menentukan keadaan negara ini dan kelangsungan hidup umat Islam. Ulama harus betul-betul kuat, terlindungi oleh angkatan dan rakyat. Antara tentara, ulama dan rakyat adalah satu. Jadi gak ada lagi orang bisa membuli ulama. Itu tujuan Aura. Dan kemudian Aura harus bagaimana? Aura harus mengawal negara ini jangan menjadi jajahannya kapitalis terus menerus, atau tadi Yahudi yang dibilang Bapak Andri tadi. Betul sekali. Kita sudah tercengkeram habis. Tapi jangan putus asa. Fir'aun pun ada batasnya, apalagi manusia biasa. Dan ingat,
Fir'aun yang mengalahkan bukan Nabi Musa. Yang mengalahkan Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka kita masih punya harapan Allah yang mengalahkan mereka. Kalau kita tidak mampu mengalahkan mereka yang benar-benar zalimnya seperti Fir'aun. Maka saya selalu mengingatkan doa dan doa. Dan saya selalu berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, tolonglah bangsa kami, negara kami, yang seharusnya Islam adalah mayoritas, tapi justru Islam yang terbuli, Islam yang selalu menjadi sasaran-sasaran yang tidak perlu begitu. Bahkan kadang-kadang menyakitkan, ya, kadang-kadang menyakitkan. Sebetulnya bukan kadang-kadang, hampir setiap hari ada hal yang menyakitkan bagi umat Islam. Iya enggak, Pak? Tapi Bapak sabar ya. Sabar itu dicintai oleh Allah. Tapi jangan kesabaran terus-menerus. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, saya ketika jadi Menteri Kesehatan, saya tidak kenal sama sekali dengan Pak SBY. Pak SBY tidak kenal sama sekali dengan saya. Tiba-tiba saya mendapat telepon bahwa ibu dipilih oleh Presiden Republik Indonesia ini menjadi Menteri Kesehatan. Jawaban saya ketika itu, saya sedang mimpin rapat dokter-dokter di RSCM. Bapak jangan ganggu saya sedang mimpin rapat. Saya tidak ada urusan dengan RI 1. Ibu, ini serius, ini dari meja RI 1. Jangan mengganggu saya. Tolong Bu, jangan dimatiin teleponnya. Oh, oke, saya taruh. Telepon lagi. Ibu jangan dimatiin ya dalam 2 jam. Ditelepon lagi, tetap saya tidak mau. Saya tidak mau menjadi Menteri Kesehatan karena saya sudah happy menjadi dokter ahli jantung. Saya periset dan saya memang menggelutin profesi saya itu dengan saya sangat cinta dan saya happy. Saya bisa berdakwah di situ, saya bisa beribadah dengan profesi saya sebagai dokter ahli jantung, dan saya periset. Nah, ternyata Allah itu telah mempersiapkan sebelumnya. Ketika saya berjalan, kira-kira baru 10% dari riset itu saya dipanggil untuk menjadi Menteri Kesehatan, dan saya tidak mau menjadi Menteri Kesehatan. Kenapa saya tidak mau? Karena saya tidak punya literaturnya menjadi Menteri Kesehatan seperti apa. Saya malah nangis, saya tidak mau. Kemudian istana menghubungi pimpinan Muhammadiyah, karena diurut-urut saya ini anaknya Kiai Muhammadiyah. Nah, saya ditelepon Pak Ma'arif, siapa namanya? Syafi'i Ma'arif. Nah, kebetulan Pak Syafi'i Ma'arif itu pasien saya. Loh, Buya, halo, kenapa Buya telepon? Ada apa Buya? Sakit? Oh enggak, saya ditelepon dari istana bahwa Anda diminta jadi Menteri Kesehatan. Buya, saya nggak mau. Saya tidak tahu bagaimana saya menjadi menteri, saya nggak tahu ABCD-nya. Ya Allah, kau itu sudah ditunjuk, tidak bisa tidak. Enggak, saya nggak mau. You tahu kalau you tidak mau, you dosa. Loh, kenapa? Kenapa saya dosa, Buya? Karena kalau Anda nggak mau, you tahu pengganti Anda bukan non Muslim. Jadi pengganti Anda bukan orang Muslim. Anda rela. Setelah itu saya, oke, saya mau dengan jihad fisabilillah. Nah, setelah itu saya selalu mohon petunjuk pada Allah. Saya kalau menghadapi suatu masalah,
saya larinya pada Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Engkau yang menjadikan saya Menteri Kesehatan. Sekarang saya menghadapi ini, saya harus bagaimana? Dan itu petunjuk itu langsung datang. Jadi memang dari awal saya menjadi Menteri Kesehatan adalah karena Allah, bukan karena saya ditunjuk presiden, bukan karena siapa-siapa. Disitulah saya mantap. Semua saya tinggalkan, saya pamit dengan suami, saya pamit dengan anak-anak. Sekarang saya tidak bisa ngopeni kalian, mohon maaf. Saya diberi tugas untuk ngopeni seluruh rakyat Indonesia. Nah, mulai dari situlah petunjuk Allah mengalir. Allah memberikan pepadang, memberikan enlightenment. Saya memandang suatu masalah dan saya melihat bahwa ada sesuatu yang gak beres di dunia ini, dan itu harus saya lawan. Karena saya Menteri Kesehatan, maka yang saya lawan adalah masalah-masalah kesehatan waktu itu. Tapi sebetulnya tidak. Yang saya lawan adalah suatu sistem yang sedang menggurita di dunia ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang sebetulnya sama sekali tidak saya bayangkan. Yang tadinya saya untuk riset saya, tapi ilmu itu ternyata sangat berguna untuk memecahkan masalah-masalah saya dengan penjajahan yang ada di dunia ini. Dan kemudian saya melihat, membawi bahwa ada laboratorium biologi yang ada di Indonesia sudah 40 tahun, dan itu sangat merugikan kedaulatan negara Indonesia dan sangat merugikan umat Islam. Saya tahu itu, dan kemudian saya ingin menutupnya, tapi Allah belum. Bukan begitu fadilah kalau menutup. Enak saja, saya begitu jadi menteri 2 minggu saya sudah bikin surat bahwa tidak boleh mengirim spesimen pada Namrud. Tapi ada yang berkhianat, anak buah saya diambilin, dan mereka terkaget-kaget melihat antibodi yang ada di penduduk di situ. Lah kenapa kok dikejauh ya? Lah ya saya nggak tahu ada kepentingan apa. Bapak bisa berpikir sendiri. Jadi kesehatan memang sangat luar biasa, karena kesehatan langsung menyangkut nyawa orang. Dan kalau saya ngomong tentang vaksin, pasti banyak sekali yang tidak setuju, kecuali bapak-bapak saya tidak akan setuju. Tapi kalau saya katakan nanti menakutkan, jadi lebih baik saya nggak berbicara itu. Jadi ketika saya menutup Namrud itu luar biasa betul, karena itu suatu hal yang sangat sangat bergengsi untuk negara adidaya Amerika. Itu harga diri mereka, termasuk di Ukraina itu banyak sekali laboratorium Namrud. Seperti Namrud, bukan Namrud, maaf, laboratorium Amerika yang bisa itu. Termasuk di Cina. Cina kan dulunya tertutup, tapi kemudian dia bergeser dari komunisme menjadi kapitalisme. Padahal kapitalisme dengan komunisme itu sebetulnya sangat bertentangan. Cuman ternyata bisa. Kok Cina bisa menciptakan kapitalisme yang negara? Kalau Amerika itu corporate kapitalisme, kalau Cina itu state kapitalisme. Jadi yang kapitalis itu negaranya. Jadi kuat banget, sampai Amerika kalah sampai sekarang. Amerika kalau dihitung-hitung kalah. Jadi sekarang yang menang adalah state kapitalisme. Kalau dulu hanya
unipolar, Amerika yang berkuasa, sekarang multipolar. Rusia menjadi kekuatan baru. Dan di Rusia di sana itu ekonomi Rusia itu ekonomi syariah. Padahal dulu tempatnya komunis. Cuman kalau komunis Rusia itu tidak mengembangkan sayap. Tapi kalau kapitalisme, korporat kapitalisme yang belakangnya ada Yahudi, itu memang mengembangkan sayap untuk menguasai negara-negara yang lain. Kalau mereka ingin menguasai, mereka tahu ini menteri ini keras kepala, tawarannya luar biasa, tawarannya luar biasa. Saya pernah diminta memimpin Namrud itu dengan iming-iming, you dapat sekian T, bukan ratusan juta, bukan ratusan T. Seperti saya ibu orang Indonesia Muslimah, masa disuruh mimpin tentara Amerika, bagaimana sih? Padahal yang ada di itu tentara, yang ada di Namrud itu tentara marinir Amerika yang berbaju peneliti kesehatan. Tapi akhirnya Allah memberikan jalan yang elegan. Pada suatu hari saya sedang meninjau percetakan negara. Jadi dia itu ada di tanahnya Menkes. Ketika saya meninjau ada laporan tentang eselon 1 saya tinjau ke lapangan. Sopir saya bilang, ibu pernah melihat Namrud? Belum. Lah, itu loh belum Namrud. Saya tak lihat deh. Saya berjalan itu melihat, pengen melihat. Ternyata di ujung kendaraan saya ada wartawannya TV. Langsung diambil. Saya mau melihat laboratorium yang ada di tanah Menteri Kesehatan, tidak boleh ditolak oleh Satpam. Pak, saya ini Menteri Kesehatan, ini tanahnya tanah Menteri Kesehatan. Kok saya nggak boleh? Saya nggak akan lulus, saya cuma pengen lihat. Nggak boleh, harus seizin ambasador Amerika. Loh, emangnya ini milik Amerika? Saya kaget. Loh, nah pada waktu itu gambar saya diviralkan sampai ke seluruh dunia. Menteri Kesehatan ditolak untuk melihat Namrud. Mereka mengatakan saya akan menutup Namrud, tapi ditolak. Nah ini apa namanya, skenario Allah. Begitu gambar itu tersebar, geger. Nah wartawan TV itu mewawancara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima Menhan. Pertanyaannya itu mengusik, apakah Bapak setuju kalau Menteri Kesehatan menutup Namrud? Setuju. Wah, empat-empatnya setuju. Di TV dan diulang-ulang. Sehingga seolah-olah saya mau menutup Namrud, padahal saya hanya ingin melihat. Tapi saya cepat menangkap ini maunya Allah. Nurut aja, jangan dilawan, nurut aja. Mungkin memang begini, dan itu betul. Sehingga pemerintah Amerika itu kemudian melihat saya adalah powerful, karena rakyat juga sangat mendukung. Nah itu kadang-kadang saya bergerak bukan dari diri saya sendiri, tapi digerakkan oleh Allah. Ayo, kamu terpaksa tuh. Lah udah di TV udah dikatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan, tapi Allah memberikan suatu situasi seolah-olah saya menutup Namrud. Dan akhirnya saya diajak bicara oleh Presiden Amerika. Dan kemudian akhirnya saya bisa menutup Namrud dengan sangat elegan, tidak melanggar aturan internasional, dengan sangat beraturan. Jadi saya bukan pemberontak yang menutup Namrud, tapi memang Namrud harus ditutup karena kepentingan nasional. Nah itu
Saya yakin bukan kepintaran saya. Allah yang nuntun setapak demi setapak. Karena pengetahuan saya tentang perang diplomasi tadinya nggak ada. Tiba-tiba saya didampingi oleh seorang diplomat kulo, didampingi orang yang pinter dan saya percaya. Nah, itu datang sendiri. Nah, itu hal-hal yang demikian itu sebetulnya nggak mungkin. Maka yakinlah bapak-bapak, kalau bapak-bapak ikhlas berjuang di jalan Allah, Allah akan menyediakan apapun yang kita perlukan dalam perjuangan itu. Dan apapun yang terjadi, kita akan selalu bersyukur karena semua adalah di jalan Allah. Jadi kenapa saya jadi menteri jadi sesulit itu? Karena memang saya melawan arus. Bayangkan ya, saya menurunkan harga obat sampai 70% waktu itu. Saya membuat obat 1000 perak. Karena apa? Kalau rakyat itu beli Panadol harus beli 10, hingga harganya mahal. Padahal Panadol cuma diperlukan paling banyak 3. Mbok coba bikin packingan 3 harganya, dan pakai generik harganya 1/20. Nah, jadi itu suatu hal yang mengagetkan, yang sangat bertentangan dengan kapitalis. Diujuk-ujuk saya, diujuk-ujuk, dan saya sangat bermusuhan dengan pabrik-pabrik obat. Kalau yang bermusuhan dengan pabrik obat itu kan biasa, memang mereka saya rugikan dengan harga yang saya turunkan. Lah kok saya juga dimarahin oleh anggota DPR? Ibu itu ngapain menteri kok ngurusin harga? Loh, lah supaya rakyat saya bisa menjaga harga obat, Pak. Wah, saya unyer-unyer seolah-olah saya itu penjahat. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kita temui di Indonesia. Loh, kok saya berhadapan dengan Anda? Kan semua wakil rakyat, mestinya Anda mesti terima kasih pada saya. Kenapa Anda malah marah seolah-olah Anda itu perwakilan dari pabrik obat? Saya disuruh keluar. Saya sampai wafat anggota DPR itu minta maaf. Enggak, saya akan minta maaf karena saya mengatakan apa sebenarnya. Mohon maaf kalau Anda tersinggung, tapi saya tidak mau mencabut kata-kata saya. Dan dia dia keluar dari partai. Saya nggak usah saya sebutkan namanya. Itulah pengalaman yang sangat mengerikan sebetulnya. Jadi saya 5 tahun menjadi Menteri Kesehatan, berperang setiap saat berperang. Karena yang saya hadapi adalah benar-benar sistem yang sangat berlawanan dengan akidah Islam. Dan orang Islam diam saja, semua sibuk dengan urusannya pribadi masing-masing. Misalkan NU tidak boleh berpolitik, Muhammadiyah tidak boleh berpolitik, umat Islam tidak boleh berpolitik. Bolehnya kalau partai politik boleh, tapi Anda semua tahu kalau jadi partai biasanya sudah kita tidak bisa ngomong lagi deh, sudah masuk dalam sistem mereka. Kalau sudah masuk dalam sistem mereka, mau nggak mau Anda harus jadi seperti mereka. Yaitu memang ini sistem dunia itu. Mana ada negara nggak ada partai. Dan partai itu dihidupkan memang untuk melanggengkan kekuasaan imperialisme. Di mana-mana, bukan di Indonesia saja. Apakah kita bisa tanpa partai? Ya nggak bisa, karena sudah ditentukan di PBB begitu. Nah, kita bisanya hanya jadilah muslim yang kafah.
Kalau kita betul-betul kafah dalam muslim, itu saya kira apapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan kalau ada cobaan-cobaan untuk umat Islam, itu lihatlah, cobaan itu datangnya dari Allah. Untuk apa sih? Untuk supaya kita bersatu, bersatu dan bersatu. Maka saya mengusahakan aura itu. Tujuan utama saya adalah mempersatukan ulama dengan rakyat. Rakyat dan ulama adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, ini memang cita-citanya terlalu tinggi, tapi kalau itu jadi, maka insya Allah bukan hanya umat Islam yang akan maju, tetapi negara Republik Indonesia ini akan menjadi negara yang maju sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena Islam itu adalah agama pembaharuan yang sangat up to date. Sampai kapanpun Islam itu bisa menjawab tantangan zaman. Kalau agama yang lain kan masih ada koreksi-koreksi ya. Kalau kita ilmu-ilmu yang luar biasa itu ternyata di Quran ada semua. Bahkan pandemik itu ada di Quran. Maaf, saya tidak terlalu sehat karena kecapean. Dibikin sampai sama Pak Imam Supandi itu. Jadi dari kemarin saya berangkat jam 5 pagi dari rumah, terus ke sini, kemudian langsung acara di rumahnya Pak Imam Supandi. Malamnya ceramah tadi malam, pagi-pagi jam 3 sudah harus siap ke sini. Dan akhirnya saya jatuh sakit nih, apa namanya? Umur tidak bisa dibohongi, tapi alhamdulillah masih bisa. Tadi pagi saya nggak bisa bicara loh Pak. Waduh, ya Allah, kalau nggak bisa bicara serak banget. Jadi alhamdulillah sekarang saya bisa bicara. Kalau bagaimana sikap umat terhadap kesehatan? Untuk saat ini umat Islam tidak bisa untuk tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Yang bisa itu kita berusaha supaya kebijakan pemerintah itu lebih baik atau sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Mudah-mudahan ada perubahan dari sistem ini. Amin. Kalau kita ingin berubah sistem ini, harus berubah pimpinan. Bukan benar-benar 2024 itu menjawab. Mudah-mudahan Allah menjawab. Mudah-mudahan. Walaupun sekarang saya ketar-ketir, ada jago yang kita inginkan, tapi hambatannya dihambat-hambat. Kalau yang lain bagaimana? Kalau yang lain ya keadaannya insya Allah akan terus kayak gini. Satu-satunya yang bisa merubah barangkali yang dia sholatnya baik, dia bisa baca Quran, dia anaknya orang, mbah-mbahnya juga muslim. Saya kenal mbah-mbahnya juga muslim, dan itu tidak diragukan lagi. Takbir. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. Amin. Karena kita tidak bisa membetulkan dengan tambah surat, harus dengan totalnya itu ya. Kita butuh pimpinan yang bisa merubah ini total. Tanpa pimpinan yang sesuai dengan kita, ya nggak bisa. Kita akan tetap terpinggirkan, kita tetap terbuli terus. Mau Anda terbuli terus? Pasti tidak mau. Nah sekarang barangkali kalau saya di sini nggak pantas kalau saya nggak ngomong. Kalau sudah pandemik, bagaimana Bu supaya kita bisa survive dan tidak ada pandemik lagi? Ingat, yang namanya non-state actors itu berjanji akan terus pandemik ini berkembang. Nah bagaimana kita menyikapi itu? Satu, jaga imunitas. Umat Islam tolong jaga imunitas. Caranya bagaimana?
Nomor satu, jaga tauhid Anda, tingkatkan tauhid Anda, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda galau, Anda was-was, Anda gelisah, Anda tidak percaya pada Allah atau sedikit goyah, maka imunitas Anda akan anjlok. Itu jangan. Terus jangan lepas dari zikir. Zikir itu menghidupkan antibodi kita. Zikir itu menghidupkan imunitas kita. Kalau Anda marah-marah lupa zikir, lupa ini, nah turun dikit, nanti zikir lagi, naik lagi. Dan kalau kita sembahyangnya baik, ibadah kita baik, insya Allah imunitas kita juga baik. Nah, untuk fisiknya, bapak-bapak, berperilakulah hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, alhamdulillah kita selalu wudu, selalu cuci tangan, cuci hidung, cuci semuanya. Kalau wudu, wudulah dengan tertib. Kemudian tidurlah dengan baik. Cukup, terutama untuk orang-orang tua, makanan yang halal dan thayyiban, yang sesuai dengan Quran dan hadis, dan perilaku. Misalkan Anda punya penyakit, ya kontrollah ke dokter. Dan sekarang makanlah obat-obatan herbal, perbanyaklah obat-obatan herbal, jangan obat-obatan kimia. Kadang-kadang obat-obatan kimia banyak sekali side effect-nya. Tetapi kalau itu anjuran dari dokter, boleh deh 1 atau 2, yang lainnya ya itu. Dan ada herbal yang sesuai dengan Quran dan hadis, dan ada cara-cara pengobatan, nah itu boleh kita lakukan. Jadi itu tips saya untuk para kaum muslim. Kuatkan iman, tambahkanlah, dekatkanlah daripada Allah untuk memohon perlindungan dari pandemik-pandemik yang akan datang. Karena yang bisa merubah hati seseorang itu adalah Allah. Siapa tahu yang akan membuat pandemik berikutnya tiba-tiba hatinya agak jadi atau kan apa. Allah itu serba sangat berkuasa, sangat berkuasa. Saya sangat percaya sekali. Apa? Ada? Mau tanya? Oh iya. Ya boleh. Kalau gitu saya kira sudah panjang lebar barangkali cerita saya sudahin untuk apa tanya jawab. Ya, mudah-mudahan monggo saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.